Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di Urban Channel. Pada sesi ini saya membahas satu topik, lembu, beruang, dan singa makan rumput. Ada saudara kita kelompok sebelah, mereka salah memahami apa yang tertulis di dalam Yesaya pasal 11 ayat 6 sampai dengan ayat 8, di mana di sana dikatakan lembu, beruang, dan makan rumput. Mari kita melihat apa yang tertulis di dalam Yesaya pasal 11 ayat 6 sampai 8 tersebut. Di sana tertulis bahwa serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama dan seorang anak kecil akan mengiringinya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Apakah benar demikian? Yang dimaksud di dalam ayat ini seperti apa? Sebelum saya lebih jauh menjelaskan, mari kita melihat tentang bagaimana konteks Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai 10. Dalam hemat saya, pasal ini dapat dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama, yaitu ayat 1 sampai dengan ayat 3a. Ayat 1 sampai dengan ayat 3a ini berbicara tentang tunas Daud akan datang. Ia penuh dengan roh. Dikatakan bahwa tunas Daud yang akan datang itu, ia penuh dengan roh, yaitu dengan roh Tuhan, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, dan keperkasaan, roh pengenalan, dan takut akan Tuhan. Mari saya bacakan untuk kita ayat-ayat yang tertulis di dalam ayat 1 sampai dengan ayat 3 tersebut. Kita harus membaca ayat ini supaya kita mengerti apa sih yang dimaksudkan dengan singa, beruang, makan rumput di dalam ayat ini. Saya akan membacakan untuk kita. Dikatakan demikian. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Iya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Itu yang tertulis. Sedangkan bagian yang kedua adalah ayat 3b sampai dengan ayat 5. Ayat 3b sampai dengan ayat 5 berbicara tentang tunas Daud itu menjadi hakim yang jujur, hakim yang adil, di mana dia akan memutuskan keputusan hukum secara adil bagi manusia. Saya membacakan demikian. Ia akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan napas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggangnya. Ayat ini berbicara tentang kedatangan tunas Daud itu. Dia menjadi hakim yang adil, hakim yang jujur di dalam memutuskan segala keputusan bagi manusia. Dan ini berbicara tentang penghakiman. Bagian yang ketiga adalah ayat 6 sampai dengan ayat 10. Ayat 6 sampai dengan ayat 10 ini berbicara tentang kesejahteraan di dalam wilayah kekuasaan sang tunas Daud itu. Jadi tunas Daud itu dia menjadi penguasa, maka di sini dibuat oleh LI judulnya Raja Damai yang akan datang. Jadi Raja Damai yang akan datang itu dia adalah seorang pemimpin yang penuh dengan roh. Roh Tuhan, roh hikmat, pengertian,
roh nasihat, keperkasaan, pengenalan, dan takut akan Tuhan. Dan dia juga sekaligus menjadi hakim yang akan memutuskan hukum dengan adil, jujur, benar adanya. Dan di dalam wilayah kekuasaan Sang Tunas Daud itu terjadi kesejahteraan yang luar biasa. Jadi pertanyaannya yang tadi di dalam judul bahwa singa makan rumput ada di dalam ayat ini. Di dalam ayat 6-10 dikatakan begini. Serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak akan makan rumput bersama-sama dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Jadi kesejahteraan yang ada di wilayah kekuasaan, yaitu sang raja dan sekaligus sang hakim yang adil itu, itulah keturunan atau tunas Daud itu, sungguh-sungguh sangat sejahtera, sangat damai. Jadi ini perlu untuk kita mengerti, untuk kita pahami. Apa yang menjadi kesimpulan dari 3 pembagian yang Yesaya pasal 11 ayat 1-10? Kesimpulannya adalah nats ini merupakan nubuatan tentang kerajaan surga, di mana kerajaan itu dipimpin oleh sang Raja Damai, yaitu Mesias. Nats ini juga berbicara sekaligus tentang kedatangan Yesus sebagai Raja Damai pada akhir zaman, atau pada kedatangan Yesus yang kedua. Ada orang memahami ayat ini konteksnya pada kedatangan Yesus yang pertama, tetapi itu sebenarnya tidak tepat. Sebab nubuat di dalam Yesaya pasal 11 ini berbicara tentang kerajaan damai yang akan dipimpin oleh Sang Mesias, dan ini berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua. Dan inilah yang juga diserukan oleh Yohanes, murid Yesus, di dalam Wahyu pasal 3:12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allah, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Jadi ini berbicara tentang Yerusalem baru, yaitu kerajaan yang akan dipimpin oleh Sang Mesias, yang akan datang pada kedatangan Yesus kali yang kedua. Dan memang pada saat itu akan terjadi seperti yang dituliskan di dalam ayat 6 sampai dengan ayat 8 tadi, yaitu serigala tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan mengiringinya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti rumput. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu, Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Ia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Ini terjadi pada kedatangan Yesus yang kedua. Dan ini juga dikutip lagi oleh Yohanes dalam sebuah penglihatan Wahyu 21 ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Artinya nanti Yerusalem baru yang datang dari surga itu, yang turun dari surga, yang menjadi kerajaan, di mana Sang Mesias menjadi pemerintah dan penguasa. Di sana menjadi harapan dan tujuan hidup kita. Di sana ada damai sejahtera di dalam kekuasaan Sang Mesias itu. Pertanyaannya adalah, apakah mungkin lembu, beruang, dan singa makan rumput? Untuk hal ini, maka kita melihat penciptaan yang pertama. Penciptaan yang pertama,
bahwa Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan untuk makanan hewan. Ini bisa kita baca di dalam Kejadian pasal 1 ayat 11 sampai dengan 13, bahwa tumbuh-tumbuhan diciptakan oleh Tuhan. Tetapi tumbuhan ini diciptakan pada hari yang ketiga, sedangkan binatang itu baru diciptakan pada hari yang kelima dan pada hari yang keenam. Artinya begini, bahwa binatang diciptakan Tuhan memang pada awalnya adalah makan rumput. Tidak mungkin binatang yang diciptakan Tuhan ini makan daging. Binatang menjadi memakan daging itu terjadi setelah manusia jatuh dalam dosa. Tetapi adanya dosa, maka memang binatang makan rumput atau tumbuhan yang diciptakan oleh Tuhan. Apa yang menjadi alasan saya mengatakan bahwa binatang diciptakan untuk makan hasil dari tumbuh-tumbuhan? Saya kasih analoginya adalah seperti ini. Binatang itu diciptakan langsung besar. Terus, kalau binatang lain diciptakan, apakah langsung beranak? Kalau binatang lain itu, contoh, singa makan rusa. Rusa diciptakan satu pasang. Singa juga diciptakan satu pasang. Apa yang menjadi makanan singa? Tentu rumput. Tidak mungkin singa makan daging. Karena rusa tentu beranak. Dalam 1 tahun itu mungkin 1 kali. Kalau kambing atau domba bisa 2 kali. 2 kali itu butuh waktu berapa? Kita buat 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Selama 6 bulan itu apa yang menjadi makanan singa? Kan tidak mungkin. Jadi memang pada penciptaan yang pertama, seluruh hewan itu makan tumbuh-tumbuhan. Dan tumbuh-tumbuhan itu diciptakan menjadi makanan hewan. Sedangkan manusia, makanannya adalah buah-buahan, hasil dari tumbuh-tumbuhan juga. Jadi, masa sebelum Kristus, seluruh umat manusia ini menantikan kedatangan Mesias Sang Penebus yang dijanjikan oleh Allah, Kejadian pasal 3 ayat 15. Maka ini ditegaskan dalam 1 Petrus 1 ayat 8-11, bahwa keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagi semua bangsa. Jadi Kejadian 3 ayat 15, seorang keturunan manusia, wanita, yang menjadi Mesias, yang akan melepaskan manusia dari dosa dan iblis dari maut, inilah yang diteliti oleh seluruh umat manusia, mulai sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dan inilah yang diteliti para rasul, para nabi di sana, dan ini terjadi digenapi di dalam kedatangan Kristus. Tetapi setelah kedatangan Kristus, Kristus adalah kegenapan janji Allah yang datang sebagai penebus dan juru selamat manusia. Seluruh umat manusia percaya kepada Yesus dan menantikan janji kedatangan Yesus yang kedua. Jadi begini, yang mau saya sampaikan di sini, apakah mungkin lembu, beruang, dan singa makan rumput? Pada penciptaan yang pertama, memang singa dan segala binatang, hewan-hewan makan rumput. Karena tidak mungkin binatang itu makan binatang di situ. Dan tidak ada data, tetapi berdasarkan catatan Alkitab, memang tumbuh-tumbuhan menjadi makanan binatang juga. Tetapi setelah peristiwa manusia jatuh dalam dosa, barulah singa makan binatang atau makan daging. Sedangkan kedatangan akan di dalam Matius pasal 19 ayat 28 dikatakan, pada penciptaan kembali, Yesus datang sebagai Raja semesta alam. Pada masa ini, Yesus memulihkan dunia kembali kepada penciptaan semula pertama, sebelum adanya dosa. Ini bisa kita lihat dalam Matius 19 ayat 28 dan Wahyu pasal 3:12 yang sudah bacakan tadi, dan Wahyu 21 ayat 2. Pada penciptaan kembali inilah Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai dengan 10 digenapi. Jadi Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai 10 ini berbicara peristiwa terjadi pada penciptaan kembali. Pada penciptaan kembali inilah yang disebut dengan langit yang baru dan bumi yang baru. Dan itulah yang disebut dengan kerajaan surga. Oleh karena itu maka kita orang Kristen harus perhatikan. Kita harus memperhatikan. Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai 10 tergenapi pada kedatangan Yesus yang kedua.
Kedatangan Yesus yang kedua bukan hanya tentang kita masuk surga semata, tetapi kedatangan Yesus yang kedua adalah memulihkan seluruh alam semesta kembali kepada program penciptaan Allah sebelum adanya dosa. Jadi kedatangan Yesus di tengah-tengah dunia ini tidak hanya berbicara kita selamat ditebus masuk ke dalam kerajaan surga, tidak hanya itu. Tetapi kedatangan Yesus yang kedua adalah memulihkan alam semesta kembali kepada program Allah sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Itulah sebabnya maka Alkitab mengatakan Yesus adalah Adam yang terakhir. Adam yang pertama membawa manusia lari dari tujuan dan program Tuhan, yaitu menjadi penguasa alam semesta. Tetapi karena dosa, karena iblis, manusia justru gagal dalam mengerjakan tugas itu. Tetapi Yesus diutus menjadi Adam yang terakhir, yang akan memulihkan seluruh semesta untuk kemuliaan Tuhan. Jadi, memahami tentang kerajaan surga yang dimaksudkan adalah sebagaimana kehidupan Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa. Itulah keadaan hidup manusia yang sudah ditebus dan diselamatkan oleh Yesus Kristus. Jadi kalau kita melihat mulai dari kitab Kejadian pasal 1 sampai dengan Wahyu pasal terakhir, kita melihat bahwa program Allah di dalam kehadiran Kristus itu nyata. Maka dikatakan akan terjadi penciptaan kembali. Artinya, Yesus, Raja segala raja, memerintah di dalam kerajaan yang baru, Yerusalem baru yang turun dari surga, yang memulihkan seluruh ciptaan Allah kembali kepada rencana Allah yang semula, yaitu sebelum adanya dosa, sebelum adanya kejatuhan manusia ke dalam dosa. Jadi, saya mau katakan bahwa Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai 10 ini berbicara tentang keadaan di dalam kerajaan yang baru yang diciptakan, yaitu langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem baru yang datang dari surga sebagai kerajaan Sang Mesias yang berpusat kepada Sang Mesias dan setiap orang tebusannya ada di sana. Inilah yang akan terjadi, artinya terjadi sebuah damai sejahtera. Sebagaimana Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, dipulihkan oleh Tuhan keadaan kita, keadaan seluruh semesta kepada rencana Allah yang semula. Dan Kristuslah menjadi pusat segala karya Allah itu. Maka itulah sebabnya dikatakan Yesus Adam yang terakhir. Artinya bahwa di dalam Yesus terjadi pemulihan kepada segala bangsa, kepada alam semesta. Itulah sebabnya maka dikatakan, beritakanlah Injil kepada seluruh dunia. Artinya bahwa Injil keselamatan tidak hanya menyelamatkan manusia, tetapi Injil keselamatan di dalam Yesus memulihkan alam semesta kembali kepada keadaan sebelum adanya dosa. Dan itulah tujuan Allah menghadirkan Kristus. Di dalam Yesuslah program keselamatan ini dikerjakan secara sempurna. Itu yang bisa saya sampaikan tentang topik lembu beruang dan singa makan rumput. Dan ini sekaligus menjawab atau memberikan informasi kepada saudara-saudara kita yang seringkali ini juga mungkin dipertanyakan, apa mungkin singa makan rumput? Jadi, pada penciptaan yang pertama, tidak ada dosa, maka seluruh alam semesta penuh damai sejahtera. Maka Adam dan Hawa di Taman Eden penuh dengan damai sejahtera, berhadapan langsung dengan Allah. Tetapi setelah adanya dosa, maka seluruh atribut-atribut Allah yang diberikan kepada manusia, yaitu otoritas, sifat-sifat, wibawa yang diberikan kepada manusia menjadi penguasa semesta, hancur, hilang, rusak. Tetapi Yesus sudah datang, akan memulihkan segala kerusakan yang disebabkan oleh dosa. Maut diselesaikan, iblis dikalahkan, dosa diampuni, hidup diperbaharui. Maka kita masuk kepada Yerusalem baru, langit yang baru, bumi yang baru, di mana Yesus jadi Raja segala raja,
yang memerintah dengan damai sejahtera, dengan sukacita. Inilah menjadi nilai dan tujuan hidup kita, orang Kristen, orang percaya. Kiranya kebenaran ini boleh menginspirasi, memberkati, dan menuntun kita untuk hidup terus setia kepada Tuhan sampai akhir zaman. Terpujilah Allah, terpujilah Kristus. Saya mengucapkan Shalom, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.